Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulkarnain SPD. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan praktik layanan konseling individual dengan menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Pendekatan CBT ini merupakan salah satu teknik konseling yang sangat efektif karena berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Prinsip utamanya adalah bukan situasi luar yang membuat kita merasa cemas atau stres, melainkan cara pandang atau bagaimana kita menginterpretasikan situasi tersebut. Jadi, dengan mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku kita pun akan ikut berubah menjadi lebih positif. Nah, dalam sesi konseling yang akan teman-teman saksikan, teknik utama yang saya gunakan adalah cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif. Sederhananya, teknik ini digunakan untuk membantu konseling mengenali pola pikirnya yang negatif, keliru, atau tidak realistis, yang biasa kita sebut sebagai distorsi kognitif. Setelah berhasil diidentifikasi, saya bersama konseling akan bekerja sama untuk menentang pikiran negatif tersebut, lalu mengubah dan menatanya kembali menjadi pola pikir baru yang jauh lebih rasional, sehat, dan menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Titi. Iya ya. Iya. Silakan duduk ya. Makasih Duduk ya, Bu. nyaman duduknya. Sudah? Udah. Saya izin duduk ya. Ibu. Ya, gimana hari ini? Sosok lah, Bu. Tadi habis dari mana ya? Saya tadi habis pelajaran matematika. Terus ini saya izin di pelajaran TIK. Sudah izin sama guru selanjutnya? Sudah. Saya tadi udah izin. Lagi ulangan enggak kan? Enggak. Oh, enggak. Ya, kesini ada tujuan apa? Saya mau konseling, Bu. Kenapa ya? Ya saya ngerasa resah aja dari kemarin, kayak saya ngerasa kayak saya berada di lingkungan yang mengecam saya gitu. Ya, sebelum kita mulai, ya tahu itu konseling itu apa? Belum, ini baru pertama kali saya Baru pertama kali kesini ya? Iya. Saya izin menjelaskan ya. Iya, Bu. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada kamu selaku konselor dari saya selaku konselor untuk mengentaskan masalah yang kamu alami. Perlu diingat, saya di sini bukan sebagai pemecah masalah, melainkan kamu ya yang mengambil keputusan. Gitu. Nah, dalam konseling ini kita mempunyai 4 asas gitu ya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yaitu semua masalah yang kamu ungkapkan nanti itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi kalau misalnya dia mau cerita apapun itu bebas tanpa harus takut. Ini akan tersebar kemana-mana. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Saya berharap ketika dia sudah memutuskan konseling di sini, saya mengharapkan dia bisa terbuka sama saya. Ya, terbuka dalam artian dia mau menceritakan semua yang dia rasakan pada saya. Oke, Bu. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini yaitu saya berharap kerelaannya dia ya untuk hadir di sini secara sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun. Oke, ya. Kemudian yang keempat ada asas kemandirian. Asas kemandirian di sini adalah
saya mengharapkan dia untuk bisa memutuskan putusan yang akan dia putuskan sendiri. Jadi semua keputusan itu ada pada dia. Tugas saya sebagai konselor di sini adalah hanya untuk menjembatani, gitu, hanya untuk membantu meluruskan aja. Oke, Bu. Tapi tetap semua yang semua keputusan yang ada pada dia itu ada di tangan dia. Oke, Seperti itu. Bisa dipahami ya? bisa Ibu. Berarti aman ya Bu kalau cerita ya? Aman Soalnya banget. sebelumnya saya takut banget Bu, karena ya pasti Ibu juga kenal sama yang akan saya ceritakan nanti. Jadi saya takut, saya juga nggak punya teman cerita Bu. Jadi Oh, saya memutuskan buat cerita sama Ibu dan saya datang ke sini. Ya, saya sendiri yang mau. saya sangat mengapresiasi ya atas atas kesukarelaan dia ya karena sudah mau datang ke sini menceritakan ya untuk soal sebar-sebar tidak akan disebar kemana-mana. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap. Oke, kalau gitu coba nih saya mau tanya sama dia belakangan ini apa sih yang dia rasakan? Bisa diceritakan nggak? Iya, Bu. Saya ngerasa kayak dimanapun saya berada, saya ngerasa saya diomongin, saya diliatin. Saya ngerasa kayaknya ada satu sampai ya tiga orang lah. Itu kayak ngomongin saya kayak bisik-bisik tentang saya. Kayak gitu, Bu. Ngomongin apa memang? Ya, saya juga nggak tahu. Cuma saya ngerasa kayak ada yang kayaknya mereka kayak nggak suka ya sama saya gitu Bu. Hmm, oh begitu. Iya Bu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? eh saya juga nggak tahu Bu. Saya kayak ngerasa gimana ya, pokoknya saya ngerasanya kayak gitu aja. Sama kakak kelas ada ibu kenal namanya Laura sama Putri sama Suci. Dia kayaknya kalau ngeliatin saya kayak ada arti gitu Bu. Saya ngerasa kayak diomongin aja. Kamu ngerasa seperti itu? Iya Bu. Apakah ada bukti kalau misalnya mereka yang ngeliatin kamu itu ngomongin kamu? Enggak sih Bu. Atau Hmm, apakah kamu pernah ngeliat gak Laura atau Vicky secara terang-terangan ngomongin kamu? enggak juga. Enggak. Terus kenapa bisa berpikir demikian? Saya ngerasa, saya ngerasa itu sejak selesai lomba kemarin Bu. Apa yang terjadi sama lomba itu? Eh, saya ngerasa ya memang sih saya ada salah Bu. Saya ada salah gerakan. Tapi itu nggak banyak Bu. Mungkin saya saya ngerasanya sih di situ ya Bu. Karena hmm, saya takut Bu. Gak apa-apa sih ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba, coba kita tarik napas, buang, tarik napas, pelan-pelan aja, tidak dulu. Saya memahami ketakutan Tia saat ini, tapi yang jelas karena Tia di sini ingin menyelesaikan masalah, tidak apa-apa pelan-pelan aja, ya. Iya Bu. Jadi eh, saya ngerasa itu semua terjadi tuh pas kemarin kita lomba. Meskipun kita lomba juara tiga, tapi saya ngerasa waktu lagi pembagian kok pengkoreksian penilaian juri itu yang di announcement itu adalah eh, terdapat kesalahan gerakan. Nah, saya merasa itu kayaknya saya Bu. Jadi saya merasa sebenarnya merasa nyesel aja kayak coba aja saya nggak ngelakuin kesalahan itu mungkin kita bisa juara satu, kita bisa juara dua.
saya berpikirnya kayak, oh kayaknya karena saya ngelakuin kesalahan itu, saya jadi juara tiga deh sama teman-teman saya. Hmm. Nah, semenjak itu saya jadi ngerasa eh dijauhin aja gitu, kayak tatapan mereka tuh jadi beda. Terus saya ngerasa ya Hmm. pasti mereka ngomongin saya deh bu, gitu. Kayak saya ngerasa semua faktor juara tiga itu ya karena saya Hmm. ngerasanya kayak gitu. Jadi kemanapun di saat kita lagi latihan, saya ngerasa kayak gitu, gitu bu. Merasa kayaknya dia ngejauhin aku karena aku ngelakuin kesalahan itu ya, kayak gitu ya. Iya bu. Saya memahami perasaan dia saat ini. Saya sangat memahami apa yang dia katakan pada saat itu gitu ya. Yang mungkin eh, dia berpikir em, mungkin karena aku melakukan kesalahan mereka ngejauhin aku gitu ya. Iya bu. Kalau saya mau tanya, apakah setelah lomba itu dia pernah berbicara lagi sama Laura, Vicky, gitu? Enggak sih bu, saya diam. Saya justru malah sekarang kayaknya keputusan terbaik itu keluar dari Saman aja deh bu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Nah iya, saya terus-terusan berasa di dalam lingkungan yang mengecam saya ngerasa ngerasa itu gitu Bu. Jadi kayaknya lebih baik tuh saya keluar aja Hmm, itu dari Saman. tapi sebenarnya kamu itu suka nggak sama Saman? Saya dari SD Saman sih Bu, dari SD, SMP. Nah, sekarang SMA juga saya Saman. Cuman baru kali ini saya ngerasa seperti ini Bu. Hmm, coba kamu belum ada obrolan ya sama teman-teman kamu pasca setelah lomba itu? Ada obrolan nggak? Belum. Enggak. Karena saya awalnya merasa pada saat juara tiga, like everything is gonna be okay. But kayak makin kesini tapi kenapa mereka kayak ngomongin saya meskipun saya nggak tahu ya mereka ngomongin saya atau enggak, tapi lirikan mata mereka tuh kayak punya arti gitu loh bu. Hmm, Saya yakin kok pasti mereka ngomongin saya gara-gara saya jadi juara tiga. Jadi kayak ya udahlah bu, saya mau keluar dari Saman aja hmm. gitu bu. Oh gitu ya. Dengan dia, tadi kan dia bilang ada kata-kata ingin keluar. Apakah dengan dia memutuskan untuk keluar, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Hmm, sebenarnya belum tentu juga sih ya bu, karena saya juga sebenarnya ragu mau keluar atau enggak. Cuman saya merasa kayaknya ya udahlah saya keluar aja gitu loh bu. Sebenarnya saya sayang banget, saya cinta banget sama Saman. Ini kayak eh ini hobi saya gitu. Hmm, Tapi saya juga nggak bisa bu terus-terusan kayak begini. sudah mencoba mengobrol dengan Laura dengan Belum. Saya takut bu. apa takut? Saya takut justru malah apa yang ada di pikiran saya itu benar. Tapi bukannya itu malah akan menjadi jadi. Apakah kalau misalkan memang benar itu bisa memperbaiki semuanya bu? Belum juga dong. Ya terus saya harus apa ya bu? Apakah saya harus ngobrol sama mereka? Ya, ya mungkin bisa dia bisa memulai dengan ngobrol dengan Laura, dengan Vicky, misalnya gini aja, eh gimana ya? Saya perlu minta maaf, Bu. Oh enggak, bukan bukan gitu. Jadi gini aja, coba mengobrol apa yang apa dia bisa bisa ajak main kayak biasa kayak gitu loh. Gitu. Jadi apa mulai ngobrol aja kayak biasa apa yang harus dilakukan, kemudian basa-basi. Nah, baru deh apa nanya secara personal, kenapa ya aku gitu. Oke.
Ya deh Bu, nanti saya coba saya untuk ngobrol. Meskipun saya sebenarnya takut sih, cuman ya udah, nanti saya coba ngobrol seperti biasa. Hmm, oke, mungkin memang kedengarannya agak agak ini ya, tapi kan tidak ada bukti ya kalau misalnya Laura sama Putri itu ngejauhin kamu karena itu. Oke, Kia, karena tadi sudah cerita, ya, saya sangat memahami apa yang saya rasakan. Satu hal yang mau saya tanya, kan Kia sudah lama di bidang saman, udah nyaman dari SD, SMP, SMA di saman, kan, usia di S2 sama. Apakah dengan Kia memutuskan untuk keluar, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Enggak sih ya Bu, karena saya kan sayang banget ya sama itu hobi ya saya. Saya kayaknya memutuskan untuk nggak keluar deh. Jadi kayak ya udah, saya juga sebenarnya sadar sih Bu, kalau misalkan emang saya salah, salah gerakan di situ. Dan saya juga nggak ada kayak permintaan maaf ke anggota lain gitu. Mungkin kalau misalkan saya minta maaf, rasa ketakutan dan rasa bersalah itu sebenarnya nggak akan muncul gitu loh. Jadi emang ya seharusnya saya meminta maaf sih dari awal, bukan yang cuek kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Ya mungkin kedepannya saya mau lebih sadar diri juga dan harus bisa, kayak semua orang tuh pasti kayak punya kesalahan kan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Cuman tinggal bagaimana kitanya untuk memperbaiki semuanya. Kayak oke, sekarang saya minta maaf, kedepannya saya akan jadi lebih baik Oke, tuh. itu tadi ada pemikiran-pemikiran baru ya dari Iya. Sophia. Mm-mm. Oke. Nah, untuk kedepannya apa nih yang akan dia lakukan kira-kira setelah mengatakan pemikiran-pemikiran baru tadi itu? Ya seperti ibu tadi bilang, coba ajak ngobrol seperti biasa. Terus nanti saya selipkan kalimat minta maaf, sorry ya kemarin gue begini gitu, Hmm. gitu. Gue bakal lebih baik sih ke depannya. Mungkin saya akan ngomong kayak begitu dan saya akan eh lebih ke bertanya juga sih, kayak lo ada masalah nggak sama gue, kayak gitu. Hmm. Jadi kayak semua pikiran saya itu clear gitu loh Bu. Oke, gitu. Iya, itu ya. Em, itu tadi kita sudah menemukan pemikiran-pemikiran baru ya. Dia juga tadi sudah mengatakan apa akan melakukan apa yang dia katakan. Dari level 1 sampai 10, kira-kira eh, dia percaya dirinya untuk mengatakan itu nanti ke temennya itu level berapa? Level 7 sih Bu, 30%-nya masih ada rasa takut Oh iya. sebenarnya. Cuman ya udahlah, kalau misalkan memang kita salah, pasti kita nggak mengakui kesalahan. Saya berpikirnya sih seperti itu. Daripada saya harus mengubur mimpi saya, yang Iya. sebenarnya saya nggak mau-mau banget sebenarnya keluar gitu. Jadi kayak ya udah, masih di 70% menurut saya it's okay. Iya, tidak Gitu. apa-apa. Itu pun juga sudah hal yang bagus ya. Tapi kira-kira saya bisa nggak ya Bu diterima lagi sama mereka? Bagaimana menurut dia? Kira-kira bisa tidak ya melakukan hal itu? Menurut saya sih seharusnya bisa ya Bu, karena saya ngerasa baru sekali ini loh Bu saya salah, Hmm. bukan yang saya berulang-ulang kali salah gitu Hmm. loh. Jadi kayak seharusnya sih dengan teman yang bijak bisa memaafkan dan sama-sama mau merubah jadi lebih baik ya. Karena Hmm. saya pun sebenarnya tahu kok teman-teman yang lain yang salah tuh nggak cuma saya doang gitu. Masih banyak yang lain juga, ada yang beberapa kali ngelakuin kesalahan di lomba-lomba sebelumnya gitu. Tapi saya nggak pernah tuh ngejudge mereka gitu. Jadi Hmm. seharusnya sih mereka bisa maafin ya Bu. Iya, ya harusnya dengan dia Oke. memberanikan diri itu sudah hal ya, udah langkah yang bagus sebenarnya. Iya Bu. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan?
Udah sih Bu, itu aja sih. Oke. Untuk depannya mungkin bisa ya Kia untuk melakukan hal itu yang tadi kita omongin tadi apa aja? Boleh diulang? Kalau Em, hal yang ingin Kia lakukan nanti sama teman-teman untuk menyelesaikan ini. saya mau rebonding lagi sama teman-teman saya. Rebonding lagi sama teman. Terus saya mengakui kesalahan saya yang udah saya buat. Terus saya mau menghilangkan pikiran-pikiran itu karena setelah ibu bertanya ada nggak bukti ya juga ya ternyata nggak ada bukti sebenarnya Iya. kalau mereka ngomongin saya cuman ya saya berpikir dengan pikiran saya sendiri sebenarnya itu aja sih Bu dan kayaknya saya nggak jadi keluar deh Bu. Iya, seperti ya memang harusnya seperti itu karena ya sayang kan kalau Iya. apalagi kan kamu udah lama di bidang saman kan. Kalau cuma gitu aja jadinya sayang juga. Iya Bu. Gimana perasaan setelah bercerita tadi? Gimana? Jujur lega sih Bu karena ya gimana ya saya mau cerita ke teman saya juga sebenarnya kan nggak bisa ya Bu mereka semua kenal juga sama Laura sama sama Suci sama Putih jadi saya takut gitu kalau misalkan saya ngungkapin itu sebenarnya saya takut jadi saya lebih milih cerita ke ibu dan sekarang udah lumayan lega sih karena saya nggak pernah kepikiran di benang saya kayak oh iya ya nggak ada bukti juga kalau misalkan mereka Bagus, bagus sekali. Dia udah bisa memutuskan, bisa menemukan dan bahkan bisa menyelesaikan masalah Kia sendiri ya. ya, makasih juga Itulah ya Bu fungsinya saya menjembatani ya. Seperti itu. makasih ya Bu ibu Sama-sama Kia. nggak akan ceritakan ke Laura Enggak, tenang aja karena ini oke Bu terima kasih banyak Bu Titi sama-sama. saya jadi Ya, ya. merasa lega saya kembali ke kelas ya Bu Oke, iya. makasih ya Bu Sama-sama. Sehat selalu ya. ya assalamualaikum Melalui proses pembuatan video konseling CBT ini, saya menyadari bahwa memfasilitasi perubahan pola pikir konsoli membutuhkan ketepatan momentum, empati yang mendalam, serta manajemen waktu yang matang. Evaluasi terbesar atas kekurangan saya dalam video ini terletak pada kecenderungan untuk terburu-buru dalam mengarahkan konseli ke tahap restrukturisasi kognitif, sehingga eksplorasi emosi di awal sesi kurang mendalam. Akibat dari keterbiasaan tersebut, pembagian durasi di akhir sesi menjadi kurang proporsional, di mana proses psikoedukasi dan pemberian tugas rumah atau homework terkesan dilakukan secara tergesa-gesa. Pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Ke depan, saya berkomitmen untuk lebih sabar dalam mempraktikkan keterampilan dengan aktif atau active listening, serta lebih adaptif dan disiplin dalam mengelola alur positivity yang terstruktur.